Ikatan Flobamora Papua resmi dilantik, siap mendukung kegiatan program pemerintah. Kota Jayapura, Papua, dimensitv.news.com. Ikatan Keluarga Flobamora NTT di Provinsi Papua, menggelar musyawarah daerah ke-5 tahun 2024, yang berlangsung di Aula Serbaguna Gereja Kristus Terang Dunia Waena Kota Jayapura, Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024 pagi. Musda 5 ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh pejabat fungsional analisis kebijakan ahli utama bidang prambangunan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Insinyur Robert Edi Purwokerto MSI mewakili PJ Gubernur Papua, Maijen TNI Purnawirawan Ramses Limbong. Keluarga besar NTT yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota seprovinsi Papua, serta para tamu undangan lainnya, Dr. Ben-Hur Tommy Mano MM. Musda 5 Flobamora ini dilakukan dalam rangka memilih pengurus Ikatan Keluarga Flobamora, NTT di Provinsi Papua periode tahun 2024 sampai tahun 2029, dan juga laporan pertanggungjawaban LPJ, Ketua Umum serta pengurus Ikatan Keluarga Flobamora, NTT di Provinsi Papua periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam sambutan PJ Gubernur Papua, Maijen TNI Purnawirawan Ramses Limbong, yang dibacakan pejabat fungsional analisis kebijakan ahli utama bidang pembangunan dan lingkungan hidup Provinsi Papua, Insinyur Robert Edi Purwokerto MSI mewakili menuturkan, Ikatan Keluarga Flobamora, NTT sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi Papua, yang diakui bersama bahwa telah eksis dalam pembangunan di segala bidang di tanah Papua pada umumnya dan secara khusus di Provinsi Papua. Dikarenakan, Ikatan Keluarga Flobamora ini secara resmi berdiri sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan mulai tahun 2000 lalu di Kota Jayapura. Tetapi, warga Flobamora secara individu sudah mengabdi di tanah Papua sejak tahun 1960-an hingga saat ini dalam berbagai misi, yaitu di bidang pendidikan sebagai tenaga guru, di bidang kesehatan sebagai tenaga medis maupun di bidang kerohanian sebagai penginjil di daerah-daerah yang terisolir, ucapnya. Khusus di bidang pendidikan dan kesehatan, dirinya mengatakan, bahwa masyarakat yang menjadi misionaris ke tanah Papua bukanlah atas inisiatif dari individu atau pribadi anggota masyarakat NTT. Akan tetapi, merupakan program pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Papua waktu itu, yang kini sebagai Provinsi Papua, katanya. Ditambahkan, karena Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Mengapa justru masyarakat NTT yang dikirim oleh negara sebagai misi kemanusiaan ke tanah Papua? Lanjut dirinya menyampaikan, alasannya karena dari perspektif sosial budaya orang NTT ada kesamaan dengan orang Papua. Sehingga dianggap mudah untuk adaptasi dengan masyarakat Papua. Ternyata hal tersebut, terbukti bahwa warga NTT yang menjalani misi pelayanan di bidang-bidang tersebut di atas di tanah Papua cukup berhasil, ujarnya. Tentu, katanya, dengan membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui kerja nyata, yang mempunyai dampak langsung dirasakan oleh masyarakat Papua, bukan hanya sekedar melalui kata-kata kosong. Dirinya mengharapkan, kepada para peserta Musda 5 Ikatan Keluarga Flobamora, NTT Provinsi Papua ini agar dapat merencanakan program-program kerja nyata, yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Papua pada umumnya dan secara khusus masyarakat Flobamora NTT di Provinsi Papua. Dalam musda ini juga akan memilih kepengurusan baru Flobamora periode tahun 2024 sampai tahun 2029, saya harap hal itu tidak dijadikan sebagai tujuan. Akan tetapi, jadikanlah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat Flobamora secara khusus, maupun masyarakat Papua pada umumnya sebagai substansi dari fungsi sebuah organisasi, harapnya. Sementara itu, mantan Ketua Umum Ikatan Keluarga Flobamora, NTT di Provinsi Papua, Haji Sulaiman El Hamzah menjelaskan, Musda 5 ini bertujuan untuk memilih pengurus Ikatan Keluarga Flobamora, NTT di Provinsi Papua periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Juga turut disampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ dari pengurus sebelumnya, serta dibahas beberapa program. Jadi, musyawarah daerah ini dilakukan tiap 5 tahun sekali, untuk memilih pengurus baru, kemudian warga juga bisa menilai laporan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya. Juga ada hal-hal lain yang dibahas dalam musda ini adalah menyempurnakan ADART organisasi Flobamora dan hal-hal prinsip yang dilakukan, untuk keseharian pelaksanaan kegiatan organisasi Flobamora di Provinsi Papua, jelasnya.
Dalam waktu yang sama Ketua Panitia AMA Anton Ama Bolen mengatakan peserta musda yang hadir pada musda kali ini ada perwakilan dari semua kabupaten dan kota termasuk daerah-daerah pemekaran di Papua. Karena kita masih satu kesatuan yang tidak dipisahkan sebagai keluarga Flobamora Papua, Anton Bolen juga menambahkan untuk calon ketua umum harus berdomisili di Provinsi Papua termasuk Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Kirom karena secara geografi langsung berdekatan masih bisa dijangkau karena satu daratan. Ketua Umum terpilih Bapak Stanis Hike Dosinaen akan langsung ketua tim formatur menyusun struktur dan siap dilantik. Musda kali ini adalah musda yang kelima Ikatan Keluarga Flobamora Nusa Tenggara Timur IKF NTT Provinsi Papua tahun 2024 untuk memilih kepengurusan IKF Provinsi Papua periode 2024-2029. Musda kelima ini menjadi musda yang unik dan istimewa. Oleh karena itu, ada disiapkan jaket oleh Ketua Umum IKF periode 2018-2023 karena musda kali ini hadir di 4 provinsi. Ya, musda 5 kali ini dihadiri oleh 4 provinsi karena ada pemekaran daerah otonomi baru. Oleh karena itu diambil tema bahwa dalam musda kelima ini, dengan musda kelima ini, Flobamora Papua tetap dalam satu tekad dan langkah berjalan bersama membangun Papua. Dulu hanya ada satu Flobamora, tapi ketika musda yang keempat, karena sudah ada Flobamora Papua Barat, maka dipisahkanlah menjadi kita, dulu namanya Flobamora di Tanah Papua, tapi karena sudah ada Flobamora di Papua Barat, menjadi Flobamora Provinsi Papua dan Flobamora Provinsi Papua Barat. Nah sekarang karena sudah jadi 6 provinsi, akan dibentuk setelah musda Provinsi Papua akan dibentuk Flobamora di masing-masing daerah otonomi baru, dan setelah itu akan dibentuk lagi kepengurusan pusat untuk Tanah Papua besar ini. Demikian Pak Eda. Dan harapannya dalam musda ini, selain kita memilih ketua umum periode 2024-2029, juga ada penyempurnaan untuk anggaran dasar rumah tangga kita. Terutama kita harus kembali melihat bahwa kita adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Kita jangan mencampur adukan dengan organisasi politik. Oleh karena itu harus ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga agar itu menjadi acuan buat organisasi besar Ikatan Keluarga Flobamora agar berjalan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yang ada. Demikian Pak Edo. Hari ini ada berapa banyak peserta yang hari ada di kabupaten? Pesertanya masih meliputi provinsi Papua yang lama, yang waktu itu masih mengikuti wilayah sampai di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu untuk jumlah pesertanya itu 125 di jumlahnya masing-masing dari pengurus 3 provinsi, penasehat, dan untuk dari Papua Selatan itu diwakili oleh IKF Kabupaten Merauke, IKF Kabupaten Mapi, dan IKF Kabupaten Asmat. Sedangkan dari Papua Tengah itu diwakili oleh IKF dari Kabupaten Nabire, dari Papua Pegunungan diwakili oleh IKF dari Kabupaten Jayawijaya. Untuk IKF Provinsi Papua hampir semuanya ikut kecuali Biak dan Surui, tapi mereka akan mengikuti secara virtual, siaran langsung. Untuk musda kali ini jumlah peninjaunya kami batasi karena semua jalannya musda dari pembukaan sampai penutup disiarkan secara langsung, secara virtual, yang linknya kami sudah bagikan kepada Pak Saudara Flobamora agar mereka bisa menyaksikannya secara langsung. Ya, Pak Ketua, ini terkait pencalonan hari ini, mekanismenya itu bagaimana itu dari mekanismenya? Untuk mekanisme kali ini di musda 5 ini, karena kita mengikuti euforia yang saat ini sedang terjadi, kita menjadi warga negara baik bahwa sedang terjadi pemilihan kepala daerah, maka untuk penjaringan ketua pun kita sudah membuka pendaftaran duluan. Panitia Pelaksana sudah membuka pendaftaran duluan, kami sudah mengirim persyaratan yang dibuat oleh panitia pengarah, sudah kirim ke kabupaten kota dengan persyaratannya hanya 2 kabupaten dan 1 kabupaten dan 1 kota yang mengirimkan atau mendaftarkan calon ketuanya, yaitu ada 3 orang. Itu yang pertama Mas Stanis Hike Dosinaen, beliau adalah ketua IKF Kota Jayapura. Yang kedua adalah Ama Edwardus Ledi Umubati, beliau adalah wakil ketua dari IKF Provinsi Papua periode 2018-2023 dan juga penasehat di Tunggul Sumbar. Dan juga yang berikut adalah Ina Christine Dulu Poromano, beliau adalah sebagai penasehat dan pembina IKF. Demikian. Hadir juga Ketua Flobamora Kabupaten Jayapura Ama Ferianto Ragalawa SH juga sebagai anggota DPR Kabupaten Jayapura periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mengatakan, Ketua Umum terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Stanis Hike Dosinaen sosok orang tua yang bakal membawa IKF Papua semakin baik. Pengurus yang baru harus semakin kompak dan tetap menjaga soliditas antar pengurus.
karena organisasi ini bukan organisasi kecil serta tetap menjaga kebersamaan antara kita semua, tugasnya. Mereka di sini tidak memakan biaya, mereka datang supaya meramaikan nanti pada saat supaya pemilihan itu orang banyak yang hadir. Jadi hadirkan mereka banyak, tetapi nanti hak suaranya yang dibatasi. Contoh dari Kabupaten Jayapura ada 6 tungku dengan dua rayon, ya sudah kasih mereka 8 suara, tetapi masyarakatnya hadir lebih tidak apa-apa supaya ini nuansanya itu lebih bagus. Nah, pesan Pak Dewan untuk Flomora ke depan Ya, dalam pera ini? Kita berharap untuk Flomora ke depan ini dengan adanya wacana supaya ada Flomora Papua Raya. Jadi kita dari ujung dari Sorong sampai Merauke sampai seluruh provinsi-provinsi Pemekaran Baru kita harus satu. Kita satu Flomora sebagai mana kita asal dari NTT, dan di kabupaten kota boleh berdiri ada ketua-ketua semua, tetapi harus ada satu komandan. Artinya untuk mempersatukan kita dalam suka maupun duka. Ya, kalau menyangkut politik, jujur, karena saya ini kader partai, pasti kita akan mengikuti partai. Tapi di satu sisi saya menghimbau kepada masyarakat Flomora, jangan dengan adanya pilkada kita jadi perpecahan. Tidak boleh. Boleh memilih siapapun sesuai hati nurani kita, tetapi tidak boleh Flomora itu pecah karena politik yang ada saat ini. Pilkada yang ada kita ikuti, berikan hak suara kita kepada orang yang tepat untuk memimpin kita di sini. Tetapi tidak boleh ada perpecahan antara kita sama anak-anak Flomora. Baik, Sonde baik, Tanah Timur lebih baik. Sonde baik, Flomora lebih baik. Baik, Sonde baik, Flomora Papua lebih baik. Merdeka. Liputan, Eduardus Lede Umbupati, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah. Kegiatan budaya masa lalu, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai leluhur. Menuntut nasihat Paduka Yang Mulia Raja Goa ke-38, tahun depan kita akan lebih besar dan orang luar tidak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana. Sulfa Satriani SKPNS Kareng Ngasi selaku MC menutup acara pelantikan pengurus Ikatan Ipandima Daeng Malongi Karaeng Bontoa 6 dilanjutkan foto bersama. Liputan, Andi Ahmad Karaeng Baso, Kepala Biro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah.